Boleh malaman? Boleh. Kasa? Ya, sama-sama. Oke. Oke, tolong di atas meja dirapikan semua. Waktu di sini nih pelajaran yang kelas 10. Boleh ya, aku kan semua berdua ini kayak semua aja. Sudah. Ada boleh yang satu nih. Pakai Mau album bagus. Ada yang mau album. yang tidak bawa album di kelas. Nah, mau saya. Sudah. Pikiran satu, pinjam buku itu kita sudah mana ya? Mana ketua kelas? Ketua kelas ini. Pak ini, Apa nama ini? Hah? Terserah. Catat aja. Di ketua kelas nanti ada doa. Besok kemarin. Oh, demi doa. baru sama dia. Orang bahasa juga. Oke, sudah. Siap. Siap. Sudah catatan? Ada. Semua tertawa ini. Oke, lucu. Biasa saja kalau pikir besar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sore. Kan tidak ada telat sekolah sore. Oh iya, telat pulang tidak. Kalau gitu. Sore ya. Ada yang pagi ada sore. Oke, yuk Pak Guru tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke, baiklah. Hari ini kita akan belajar ya buku paket yang ketiga. Ya. Jadi paket yang pertama itu kita belajar tentang apa itu agribisnis, ya, bagaimana tahapan agribisnis, bagaimana usaha-usaha di bidang pertanian. Kemudian di paket yang kedua kita belajar tentang agripreneur, ya, pelaku-pelaku usaha agribisnis. Nah, dan yang sekarang yang ketiga kita akan belajar tentang teknologi produksi dan isu-isu global agribisnis tanaman. Ya, di situ nanti kita akan belajar tentang perubahan iklim yang terjadi saat ini, ya. Kemudian kan untuk saat ini coba lihat cuaca sudah tidak menentu. Ya, mau dibilang musim panas ada hujannya, dibilang musim hujan tapi jadi penyebaran curah hujan saat ini dipengaruhi oleh adanya perubahan iklim, sehingga di daerah yang lain kebanjiran, ya, kelebihan air, sedangkan di daerah lain kekeringan. Ya, itu sekarang yang terjadi. Kalau zaman dulu, ya, kalau zaman yang dahulu itu, kalau ada musim hujan, ya, pasti yang kita dengar di berita itu banjir di Sumatera, banjir di Kalimantan, ya, banjir di Papua. Tapi sekarang, contoh, ada banjir di kota Gorontalo, tapi ada kekeringan di Jakarta. Jadi seperti itu. Itu disebabkan oleh adanya perubahan iklim. Jadi penyebaran air
tidak merata. Itu dari satu faktor ya, baru dari air ya, dari sebaran curah hujannya, belum lagi dari temperaturnya ya. Jadi temperatur atau suhu udara ini berubah, meningkat ya, yang mengakibatkan gunung es ya di kutub itu mulai meleleh. Jadi kalau yang kita lihat sekarang salah satu contoh ya, salah satu contoh di daerah kita ini di Lalape ya. Adik-adik sudah sering tuh ke Lalape. Di Lalape itu coba adik-adik perhatikan ya. Waktu itu Pak Guru tanyakan ke orang tua Pak Guru bilang di Lalape itu pelabuhan ya. Dan kalau pada waktu dia surut, air surut ya, kalian akan lihat pondasi bangunan. Ada lihat? Ada bekas-bekas pondasi. Nah, lalu air tidak sampai situ deh. Sekarang coba lihat, kalau air pasang tidak kelihatan sama sekali bekas-bekas pondasi. Jadi permukaan air itu sudah naik dibandingkan yang dulu. Kalau dulu itu kalau Lalape katanya itu kayak gunung, mau turun ke bawah begitu, kayak gunung dia. Sekarang kan sudah mulai rata, ya karena air lautnya sudah naik. Nah, itu salah satu contoh yang terjadi di daerah kita. Ya mungkin kalau untuk pepaya itu agak sedikit enak ya. Kenapa? Yang biasanya kalau panas memang kalau pepaya itu kalau dulu orang bilang kan musim panas deh, panas sekali. Ya toh? Pepaya. Tapi sekarang coba lihat. Ya, sering sekali hujan. Tidak pernah di pepaya ini dia punya musim panas lebih dari 2 bulan. Ya, panas terus 2 bulan tidak ada hujan, tidak ada toh. Tetap sekali-sekali akan ada hujan. Dan DP hujan juga lumayan. Ya. Kayak tadi malam kan memang tidak begitu lama, tapi curah intensitasnya, curah hujan ini keras sekali. Oke, itu sebagai pengantar ya. Jadi sebelum kita mulai lebih jauh, Ketua kelas dapat memimpin kita dalam doa. Silakan Ketua kelas. Teman-teman, sebelum belajar mulai kita berdoa. Mulai. Selesai. Terima kasih. Oke, dari jumlah siswa hadir semua ya. Hadir semua itu jumlah siswa, hadir semua, tidak ada yang tidak hadir. Kemudian Pak Guru akan memberikan pretest ya. Seperti biasa, seperti yang kemarin. Yang kemarin bahwa pretest hanya sekedar untuk mengetahui kemampuan kalian sampai di mana. Ya, pengetahuan tentang apa yang akan kita pelajari ini sampai di mana. Ya, tidak berpengaruh terhadap nilai kalian nanti. Ya. Jadi silakan diambil kertasnya. Ya, dipersiapkan di buku ini saja. Di buku walbu. Ya, silakan dikerjakan di walbu. Ya. Ini ada 5 soal ya. 5 soal. Yang pertama, dapatkah kita bertani meskipun lahannya sempit atau tidak memiliki lahan pertanian? Kemudian yang kedua, bagaimana mengontrol tanaman pada lahan yang luas dengan tenaga kerja yang terbatas? Yang ketiga, bagaimana bertani yang ramah lingkungan? Yang keempat, bagaimana menanam untuk ketersediaan pangan dengan iklim yang tidak menentu? Ya. Dan yang kelima, apa pendapatmu tentang bioteknologi di bidang pertanian? Silakan dikerjakan. Kalau kalian tidak tahu, jangan isi. Kerjakan saja, silakan. 10 menit. Silakan isi yang kalian tahu. Yang kalian tidak paham, tidak usah isi. Langsung jawab saja. Silakan ditulis terus langsung jawab. Jadi pretest ini nantinya harus bisa kalian jawab pada waktu post test
next nanti. Jadi setelah 4 kali pertemuan, seharusnya kalian sudah bisa jawab ini. Kalau untuk sekarang silakan jawab apa yang kalian tahu. Ya kelas 12 tahu itu. Lain. Bisa dijelaskan sedikit. Ya, supaya tahu. Oke, next. Nanti lewat. So, tidak mau cukup. Wah. Jadi yang ada tulis DP soal belum. Oke, kemudian kita bicara tentang tujuan. Jadi 4 pertemuan ini, ya, kita akan bicara tentang, ya, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama melalui diskusi kelompok. Ya, jadi 4 pertemuan ini akan lebih banyak di diskusi kelompok. Kita akan lebih banyak di diskusi kelompok. Melalui diskusi kelompok dari diskusi kelompok, peserta didik menganalisis dampak, ya, menganalisis dampak perubahan iklim bagi pertanian. Ya, jadi diharapkan dari diskusi kelompok tersebut, adik-adik sekalian dapat menganalisis, ya, menganalisis dampak dari perubahan iklim bagi pertanian. Kemudian yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis perkembangan, ya, perkembangan proses produksi tanaman secara konvensional sampai modern, ya, jadi dari alat yang sederhana sampai alat yang modern. Ya. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis alat mesin pertanian dari yang konvensional sampai modern. Gitu, ya. Kemudian yang keempat, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis penerapan bioteknologi dalam bidang pertanian. Ya, bioteknologi ini membuat, ya, salah satu contoh, ya, bibit, ya, benih, ya. Benih itu kalau dulu jagung itu paling tinggi 1 hektar, dia cuma bisa dapat sampai 1-2 ton per hektar, ya kan? Tapi dengan diterapkannya bioteknologi, jagung, ya, benih jagung itu kalau ditanam sesuai dengan kondisi yang sesuai, pemupukan yang maksimal untuk sumo, ya, sumo kalau tidak salah dia bisa sampai 12 ton per hektar, ya kan? Kalau yang dipromosi sama mereka bisa membuat sampai 12 ton per hektar, ya, 3 sak yang 15 kilo itu bisa dapat sekitar 12 ton. Oke. Kemudian dari tujuan pembelajaran, nah, ini yang harus kalian kuasai dari pertemuan 4 pertemuan ke depan nanti, yang harus kalian bisa kuasai, ya. Kalian bisa menjelaskan perkembangan proses produksi tanaman secara konvensional sampai modern. Kemudian menjelaskan pertanian perkotaan atau urban farming, ya. Urban farming itu, ya, pertanian perkotaan. Kemudian kalian dapat menerangkan alat dan mesin pertanian dari yang konvensional sampai yang otomatis dan berbasis IoT, ya. Kemudian kalian dapat mengaitkan smart farming, ya, pertanian pintar, dan isu pemanasan global. Kemudian kalian dapat mengidentifikasi perubahan iklim secara mandiri, menjelaskan ketersediaan pangan global, regional, dan lokal, menjabarkan sustainable farming atau pertanian berkelanjutan, dan menjelaskan penerapan bioteknologi dalam pertanian. Nah, ya sekarang yang jadi tren sekarang itu, isu yang paling tren sekarang ini, ketersediaan pangan global, regional, dan lokal, ya. Akibat pertempuran antara 2 negara, Ukraina dengan Rusia, ya, di mana Ukraina dan Rusia ini adalah pengekspor gandum terbesar di dunia. Nah, mengakibatkan harga tepung terigu yang lalu harga 9.000 masih berapa? Ya, 10.000
10.000 sekarang harganya sudah sekitar 18 ke atas ya, 18.000 ke atas. Itu cuma gara-gara Ukraina dengan Rusia. Ya, di kita tidak terlalu berdampak. Kenapa? Karena makanan pokok kita kan padi. Tapi untuk daerah-daerah yang lebih banyak mereka makan roti, ya, mereka menggunakan gandum sebagai bahan makan pokok, itu akan sangat berpengaruh, ya, akan sangat berpengaruh. Dan kita dengar di berita bahwa ada beberapa negara yang krisis pangan, ya, itu yang mengakibatkan sampai Presiden Jokowi berusaha untuk berkunjung ke sana, ya, memediasi supaya negara-negara yang di sekitarnya itu bisa dipermudah dalam mengimpor gandum dari Rusia dan Ukraina. Oke. Kemudian lanjut mengikuti tes tadi. Oke. Permasalahan pertanian ya. Saat ini di mana-mana ada 3 topik ya yang paling banyak menjadi isu yang berpengaruh terhadap perkembangan pertanian. Yang pertama adalah perubahan iklim, ya, perubahan iklim. Kemudian yang kedua, ketersediaan lahan pertanian yang semakin berkurang. Kenapa lahan pertanian semakin berkurang? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Kenapa lahan pertanian itu semakin berkurang? Ada yang bisa jawab? Kenapa lahan pertanian semakin berkurang? Karena jumlah penduduk semakin banyak. Iya toh? Jumlah penduduk itu semakin banyak, tapi bumi ini tidak bertambah besar. Paham? Ibarat botol, ya, botol air mineral diisi terus dengan air mineral, tapi botolnya tetap ikut. Jadi akan sampai pada waktunya dia akan tumpah, ya kan? Dia sudah tidak memenuhi lagi, sudah tidak mampu untuk menampung lagi. Begitu juga yang terjadi di dunia, ya. Bumi itu bulat, ya. Masyarakat yang dulu, ya, luas lokasinya. Contohnya kayak sekarang, ya. Dulu di Popayato Timur ini cuma ada 2 desa, ya, cuma ada Londoun dengan Akhele, ya. Cikal bakal Popayato Timur itu ada 2 kampung, Londoun dengan Akhele, ya. Wilayah Bunto masih masuk wilayah Londoun, wilayah Mila Moda masih masuk wilayah Londoun. Kemudian, ya, berkembang ada Mila Moda, ya. Kelapa Lima itu kobong dulu, ya kan, kebun. Sekarang sudah beralih fungsi menjadi pemukiman, ya toh. Dulu mau bilang ke Kelapa Lima itu jauh sekali deh. Pak Guru pernah lalu masih merapit Polda, dipanggil mobil di Kelapa Lima, minta ampun lebih jauh. Sekarang pakai motor tembus. Dulu itu jalan-jalan setapak, ya. Sekarang sudah banyak jumlah penduduk, sudah lebih padat. Maleo belum ada, ya kan? Maleo pecahan dari Bunto, ya kan? Bunto, ya, ceritanya kalau Bunto ini awalnya itu kan pekerja perkebunan, ya, datang baking camp, lama-lama jadi kampung, ya, mereka kumpul-kumpul itu jadi kampung. Jadi orang Popayato mah tidak ada kesejarah. Yo, jauh kalau Diti. Oke, lanjut. Dan yang ketiga adalah kenapa dia jadi ketersediaan pangan baik lokal, regional maupun global? Karena ini lahan pertanian semakin kecil, gitu, jumlah penduduk semakin banyak, makanya pertanian tidak akan pernah mati. Ya, mungkin peminat di pertanian itu sedikit, tapi suatu saat, ya, orang pertanian yang akan orang cari. Kenapa? Orang makan bukan komputer, ya. Yang orang makan bukan besi, yang orang makan itu tanaman. Bagaimana bisa, ya,
ke depan semakin apa lebih bersyukur. Semakin lama orang bertani semakin sedikit. Kenapa? Apa bermain PC, apa korek tanah, ya kan? Pegang pacu, pegang apa itu? Ya. Oh ada yang gampang, cuma mau dulu pakai gaji besar, ya kan? Pertanian nggak pegang PC, dia gaji cuma begitu. Ya. Tapi salah. Ya, orang hidup itu perlu makan. Ya, kalau ada kata-kata yang seperti itu kan tinggal gue bilang, ya mau dimakan komputer. Ya, itu simpel. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya mungkin? Nah, tidak ada, langsung terus. Oke. Jadi sekarang kita akan melakukan pemutaran video. Kita akan ini, ya, nonton bareng. Ya. Ini buronan yang dari kemarin. Oke, ya. Tapi susah. Baik. Perubahan iklim global belakangan ini dampaknya sudah semakin nyata. Perubahan iklim global tersebut ditandai dengan meningkatnya suhu udara, naiknya permukaan air laut, serta perubahan pola musim hujan dan kemarau yang semakin tidak menentu. Perubahan fenomena alam yang ekstrim ini menambah kompleksitas permasalahan ketahanan pangan global. Penyebab perubahan iklim itu sendiri antara lain letusan gunung berapi, planet bersejajar yang menyebabkan meningkatnya bencana alam di bumi, benturan komet atau meteor, meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca akibat ulah manusia, dan fungsi hutan yang sudah semakin berkurang sebagai penyedia oksigen bagi semua makhluk hidup, serta berkurangnya kapasitas serapan karbon dioksida. Sedangkan dampak dari perubahan iklim adalah mencairnya es di kutub utara dan selatan, terjadinya gelombang panas, naiknya air muka laut, mencairnya permafrost, bertambahnya lahan pertanian yang kekeringan, dan bencana banjir. Akibat nyata dari perubahan iklim yang dialami sistem pertanian di Indonesia adalah kondisi pertanian yang kering akan semakin kering dan yang basah akan menjadi banjir, ledakan populasi hama, dan pada akhirnya penurunan produksi pertanian akan terjadi. Pertanian dalam konteks pertanian iklim berperan multidimensi, yaitu sebagai penyebab, sebagai korban, dan sebagai solusi perubahan iklim itu sendiri. Pertanian sebagai sumber emisi gas rumah kaca di atmosfer yang disebabkan oleh pengairan tergenang terus-menerus, pemupukan yang tidak tepat waktu dan sasaran, serta pemberian pupuk berlebih. Lahan sawah dalam kondisi tergenang terus-menerus merupakan sumber emisi metana. Pemupukan yang berlebihan dapat menyebabkan meningkatnya kandungan dinitrogen oksida di atmosfer.
Gas dinitrogen oksida ini memiliki daya pantul radiasi panas yang 310 kali lebih besar dibandingkan dengan karbon dioksida. Sebagai korban, tentunya beberapa komoditas utama tanaman pangan seperti padi dan kacang-kacangan akan terganggu akibat kenaikan suhu udara. Kenaikan muka air laut juga dapat menyebabkan hilangnya lahan pertanian potensial, terutama di daerah pesisir. Di daerah pantai itu daerah paling bagus untuk tanaman bawang. Ya, Sebagai solusi, pertanian melalui tanaman perkebunan mampu menyerap salah satu gas rumah kaca terbesar, yaitu karbon dioksida, melalui proses fotosintesis pada daun tanaman. Selain permasalahan di atas, lahan pertanian saat ini dihadapkan juga kepada kenyataan bahwa tingkat kesuburan tanah dari lahan pertanian existing semakin menurun akibat eksploitasi berlebihan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kandungan hara mikro dan makro pada tanah semakin berkurang. Para petani mengeluh karena tanahnya semakin keras dan sulit diolah akibat kekurangan bahan organik. Air juga semakin sulit bukan hanya karena iklimnya tidak menentu, tapi karena sumber daya air di daerah tangkapan juga semakin berkurang akibat rusaknya hutan di bagian hulu. Oke, cukup. Tadi mau terulang. Jadi itu video pertama. Kemudian ada video kedua. Mau nonton video kedua? Nah, ini yang Pak Guru mau kasih tunjuk sama kelas 12 kemarin, tapi tidak dapat. Oh, siapa itu? Kita kenapa cuma baru? Hanya manfaatin sampah-sampah yang ada di sekeliling kita. Ini saya. Ini yang kita di Popeye tidak buat. Ini abu kayu, ya. Itu kohe. Yang bahan coklat, itu kohe. Kotoran ternak, kotoran hewan ya, kohe. Jadi benar-benar full hampir 100% menggunakan sampah. Buat saya terutama Disiram di atas, mengalir terus sampai di bawah. Jadi satu kali siram semua dari itu lumayan mengurangi biaya jamur. ini cita-citanya Pak Guru cuma belum tercapai. Kalau jadi orang kita Masih jadi kenapa Pak Guru terbuka Pak Guru? Ini selada. Bakcoy. Wasabi. Sendok. Ini yang ya orang punya banyak sekali. Jadi nanti untuk yang kelas 12, kelas 11, kelas 12 kan orang semua bikin. Udah gila bebas.
Jadi begitu ya, biasa didapat 3. Berarti kita ini banyak sekali. Cuma tolong tidak bisa pakai. Yang ada cuma di bakar. Nggak perlu pernah lihat itu yang di apa ya? Somil yang di yang di mana ya? Di dekat camp? Oh bukan, di dekat camp itu. Itu dia punya ampas kayu itu sama dengan gunung. Oh, di samping bayangan itu kan. Oh, banyak sekali. Makasih. Jadi gunung. Itu kalau kita bisa manfaatkan sebenarnya, kita bisa bikin jadi apa? Kita bisa cetak, ya, kita bisa padatkan. Kita tanam anggrek jadi mahal sekali Bang. Kenalkan, nama saya Hamidin. Ya, nama saya Stephen. Ini hidroponik yang paling sederhana. Ya, hidroponik yang paling sederhana. Itu benar-benar full hampir 100% menggunakan sampah. Ini di Jawa jadi tempat pelatihan. Modalnya dia cuma ampas kayu dengan Saya yang saya sebut taman botol bekas. Kebun yang isinya sampah botol emas. Dan taman botol bekas yang ada di bawah ini luasnya 9 kali 6 meter persegi, menampung sekitar hampir 2000 pot botol. Saya tanamin sayuran beragam dan juga ada tanaman hias juga. Dan saya juga Ini kelas 10 boleh membaking yang ada di atas rumah. baking taman botol bekas. Luasnya 8 kali 10. Alhamdulillah. Oh, baking taman. Oh, ini baking saja taman botol bekas. Jadi keseharian saya Jangan butuh sayur. Kalau dulu orang kita datang dulu. banyak manfaat. Kalau sayur mau boleh jual, mau boleh untuk atau Tapi dengan ada campuran kayak aja. Yaitu oke, boleh? Masih ada 3 pertemuan. di taman botol bekas ini ada 2 lubang biopori. Ini pertama. Ini Nah, ini menampung sampah-sampah jauh-jauh dari sayuran yang ini yang akan kita buat nanti ke depan. Biopori. Biopori itu selain dia jalan air, hari ini akan jadi tidak akan tergenang yang masuk ke situ. Tapi di bumi itu dikasih lubang, dia meresap. Tapi itu kayak sampah-sampah daun-daun itu di sisi. ini yang akan kita panen. Ya lama-lama Nanti itu sudah seru. pokok ini kita akan campurin dengan serbuk kayu. Jadi kayak tanah itu, kayak jadi Dan tanah. ditambah tangannya sudah jadi tanah. Itu sudah tidak ada bau itu. Sisa sayur yang ada pada itu. Hah? Tidak, karena kan COVID jadi dia pakai masker. Oh, saja kalau jadi begitu saya mau. Oke? Nah, Apa gitu yang bisa dimanfaatkan dari sampah ini? ini aja supaya yang kelas 12 nanti mau praktik. Itu di sekitar tahun 2019. Mau campur-campur begitu orang. Nah, ini dia campur air dengan yang empat. Ayo mau tadi. PDF-nya.
yang saya sudah gunakan sudah jadi bibit tanam. Ini sudah jadi. Jadi itu apa sekali sudah jadi begini ya, kalau bisa pakai. Jadi dia akan tumbuh enggak datar, Yang boleh. tebal dan enggak lengket. Baru kamu komunikasi. Yang bagus itu tidak lengket, tidak padat. Jadi Ah, betul-betul tumbuh. Jadi Ini jadi gembur ya, jadi tidak bagem-bagem. tidak menanam. Oke, sampai sini saja dulu. Ya. Putih. Mana? Yang rebus itu. Nah, ini yang bisa mau di baking ini vegetasi. Paku dong, rasa tahu. Jadi di bawah itu air. Air di bawah itu air. Kenapa dikasih warna? Supaya dia tidak berlumut. Air itu kalau tidak salah soal dari ikan mungkin. Jadi kotoran ikan itu jadi nutrisinya. Jadi bukan seperti itu. Oke, bisa? Ya, next ya. Sampai sini. Corona. Oke. Kita lanjut. Ini berikut itu kita akan melakukan pembahasan ya, akan diskusi yang kemarin Pak Guru bagi. Tidak salah ini. Ya. Kelompok 1 perubahan iklim, isu pemanasan global. Kelompok 2 kaitan antara isu pemanasan global dengan smart farming. Kemudian kelompok 3 dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian. Kemudian kelompok 4 sustainable farming atau pertanian berkelanjutan. Dan yang kelompok 5 alternatif solusi dampak perubahan iklim di sektor pertanian. Nah, jadi ini Pak Guru suruh bikin video juga. Ya. Ya. Ini perkembangan itu sampai di mana? Sudah jadi ini. Bisa bisa. So tinggal main itu. Berarti kan sudah selesai itu. Berarti dari pertemuan ini nanti ya. Jadi nanti dari hasil yang tadi itu ya, hasil yang tadi itu kalian sama kayak yang pertemuan lalu dimasukkan dalam lembar kerja siswa ya, bisa rumusan masalah, pengumpulan data, solusi pemecahan masalah. Nah, macam sama seperti yang lalu ya, dibikinkan seperti itu ya. Nanti Pak Guru akan cetak ini lagi, Pak Guru akan bagikan ya, nanti Pak Guru jelaskan lagi, nanti kita akan bikin video yang diskusi ya, diskusi. Jadi kita nggak pakai hari ini. Seperti itu. Oke, next. Diskusi, presentasi. Nah, ini kesimpulan. Nanti itu juga dari hasil yang apa itu, nanti Pak Guru akan pandu kalian untuk buat kesimpulan masing-masing. Jadi pada waktu nanti kita bikin video berikut, kita tinggal masuk di kesimpulan. Ya. Oke, adik-adik. Jadi untuk pertemuan pertama, ya, pertemuan pertama selesai, ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan bicara tentang perkembangan proses dalam sektor pertanian, ya, proses produksinya, ya, secara umum, ya, perkembangan proses dalam sektor pertanian ini akan kita bicarakan minggu depan, oke, ya. Pak Guru rasa itu saja, ya. Jadi perlu diingat kembali bahwa perubahan iklim berpengaruh terhadap perkembangan sektor pertanian, ya. Baik dari mulai dari penanaman, ya, dari benih penanaman, ya,
pemeliharaan khususnya untuk hama dan penyakit itu sangat berpengaruh ya dengan adanya perubahan iklim. Nah, untuk solusinya adalah kita melaksanakan yang namanya smart farming ya, pertanian pintar. Kita bisa mengatur semuanya. Jadi contohnya untuk curah hujan yang tidak menentu, kita bisa gunakan sistem hidroponik ya. Seperti yang tadi, hidroponik sederhana yang menggunakan botol-botol bekas. Nah, itu kita bisa buat seperti itu ya. Aku rasa itu saja ya. Nanti untuk yang kelanjutannya akan kita bahas minggu depan ya. Nanti kita bicarakan lagi hari Sabtu. Oke, kalau rasa itu saja. Akhir kata, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next. Soal bilang. Hah? Ya. Ini baru DP action. Mau niat di situ jangan terlalu banyak bergaya. Karena kalau sekali di belakang itu mau di belakang. Gaya? Pokoknya mulai DP bangga itu pasti. So jam berapa ini? Jam 5. Jam berapa dari 10? Jam 5. Singkat saja ya, Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita melaksanakan kegiatan, ya, tetaplah silakan membimbing kita dalam doa. Teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa yang baik. Selesai. Oke. Untuk kehadiran semua hadir, ya. Semua hadir. Kemudian pertemuan pertama, ya, pertemuan pertama kita sudah bicara tentang isu pemanasan global, ya, perubahan iklim, ya, bagaimana terhadap pertanian seperti apa, ya, terus solusi-solusi apa yang dapat kita buat, ya, sehingga kita bisa istilahnya tidak terlalu terpengaruh dengan adanya perubahan iklim, ya. Salah satu contoh adalah penggunaan hidroponik, ya. Oke, untuk pertemuan berikut ini kita akan bicara tentang perkembangan proses dalam sektor pertanian, ya. Perkembangan proses di dalam sektor pertanian. Nah, untuk kegiatan ini, ya, kita Pak Guru juga akan memutarkan video singkat, ya, pemutaran video singkat tentang materi ini. Ya. Nanti dari video itu kita akan mendapatkan permasalahan apa yang akan kita bahas di hari ini. Oke, jadi kita lanjut ke pemutaran video.
Ini pertama pertanyaan tempo dulu ya. Apa ini? Sawah. Padi. Padi. Sawah. Ini yang sekarang. Kayak dari tadi itu tempo dulu ya. Yang sekarang itu seperti ini. Ini alat tanam. Masa nggak tanya lagi nggak tahu itu apa? Kaki ini saya. Sekarang mana dulu itu? Ini kalau dulu ya, ini panennya